Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat berjumpa anak-anakku semuanya. Tak lupa saya mengajak semuanya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak rahmat, hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa walaupun hanya dengan media elektronik ini atau dengan pembelajaran daring. Selanjutnya anak-anakku, pada bab kedua akidah akhlak ini kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari tentang Asmaul Husna, yaitu kita akan belajar sifat Allah Al-Malik, Al-Qudus dan Al-Aziz. Perhatikan bacaan berikut ini. Kenapa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan? Karena merasa dirinya sangat hebat. Raja Fir'aun dari Mesir menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia mengharuskan semua rakyatnya, juga keluarganya, menyembah dirinya sebagai Tuhan. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mengingatkan kemungkaran Fir'aun. Namun Fir'aun menentangnya. Bahkan Fir'aun mencoba mengejar untuk membunuh Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa dan umatnya pergi meninggalkan Mesir. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa dan umatnya berhasil menyeberang Laut Merah. Laut Merah terbelah dua menjadi jalan tanah yang bisa dilalui Nabi Musa dan rombongannya. Di belakang Fir'aun dan pasukannya mengejarnya. Saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah jalan itu, tiba-tiba air laut menyatu kembali, maka mereka pun tenggelam di Laut Merah. Itu jadi kisah tentang Fir'aun, kemungkaran yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah, ya, mengaku dirinya Tuhan, keluarganya dan orang lain pun harus menyembahnya. Itu adalah hal yang sangat benar-benar kemungkaran. Mengenal sifat Allah Al-Malik. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha merajai seluruh alam. Al-Malik yang maha merajai, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya segala sesuatu membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera. Quran surat Al-Hasyr ayat 23. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tuzillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau hendaki. Di tangan Engkau maha kuasa atas segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran ayat 26. Anak-anakku semuanya, dalam
sifat al-Malik ini bahwa Allah lah yang maha diraja. Jadi enggak ada yang melebihi Allah. Setinggi-tinggi pangkatnya manusia itu terbatas. Misalnya adanya seorang berpangkat RT, di atasnya ada RW. Ada RW, di atasnya ada bayan atau kadus, di atasnya lagi ada kepala desa, di atasnya lagi ada camat, di atasnya lagi ada bupati atau wali kota, di atasnya lagi ada gubernur, di atasnya gubernur ada seorang presiden. Nah, itu sudah mentok, nggak bisa melebihi. Tapi Allah, semua makhluk yang ada di bumi ini adalah makhluk Allah yang semuanya harus tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di atas Allah tidak ada lagi raja dia yang melebihi Allah. Tuh, jadi Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya Allah itu apa yang dikehendaki oleh Allah dalam surat Al-Imran ini pasti akan terwujud. Tuh. Dan Allah lah yang pantas untuk kita sembah. Selain Allah tidak ada yang pantas untuk kita sembah. Ya, itu pengalaman atau ilmu yang sangat berharga bagi anak-anakku semuanya. Kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna dan tidak terbatas. Kekuasaannya itu maha tinggi, tidak dapat disentuh dan dipengaruhi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya, termasuk kekuasaan manusia yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia harus bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara. Seperti kekuasaan politik, jabatan kementerian, kepemimpinan, dan sebuah institusi, kepengurusan pada sebuah organisasi atau partai dan sebagainya. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja dan dengan cara bagaimanapun dia bisa mengambilnya sendiri. Nih, jadi kita harus mempunyai sifat rendah hati, jangan sombong seperti kisahnya Fir'aun. Mentang-mentang seorang raja mengaku dia adalah seorang Tuhan, untuk keluarganya disuruh menyembah. Seluruh rakyatnya harus menyembah. Kalau enggak menyembah, Fir'aun akan dibunuh. Nah, itu adalah perbuatan kemungkaran yang sangat benar-benar mungkar. Jadi enggak pantas dilakukan oleh orang. Tuh, jadi apalagi hanya seorang menteri, presiden, apalagi hanya seorang kepala desa atau kepala dusun, RT, RW, itu hanya pangkat yang sangat kecil, yang semu, yang suatu saat itu pangkat akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seorang presiden 5 tahun, setelah 5 tahun akan berhenti. Seorang bupati 5 tahun, setelah 5 tahun enggak seharusnya berhenti. Mungkin 2 kali putaran atau 2 periode, setelah itu enggak boleh lagi menjabat. Jadi terbatas. Jadi pangkat dunia ini sangat terbatas, tapi pangkatnya Allah itu tidak terbatas. Sampai kapanpun Allah tetap Tuhan, Allah tetap Raja di Raja yang pantas kita sembah. Yang B, mengenal sifat Allah Al-Qudus, Allah yang maha suci. Jadi maksud dengan nama Allah Al-Qudus adalah dia bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia. Berbeda dengan kita, berbeda dengan manusia. Manusia itu banyak salah dan dosa, tapi Allah itu jauh dari sifat-sifat salah, jauh dari sifat-sifat jelek.
Kalau manusia itu banyak kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabir subhanallahi amma yusyrikun." Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Hasr ayat 23. Setiap makhluk bisa merenung dari mana tersebut dengan menyucikan dirinya dari syirik, bid'ah, kemunafikan dan maksiat. Membersihkan diri dengan jalan bertaubat dalam arti yang sedalam-dalamnya. Membersihkan niat, hasrat dan kemauan dengan memperbanyak serta meningkatkan amalan-amalan yang baik yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membersihkan hati dari penguasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi anak-anakku, dari ayat ini kita mengenal bahwa Allah itu adalah Raja yang sangat suci. Jadi Allah itu Raja yang mengkaruniakan keamanan, kesejahteraan, yang memelihara seluruh makhluk yang ada di bumi ini, yang Maha Perkasa, yang mengatur segala kehidupan yang ada di bumi ini bahkan di akhirat, yang menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang memiliki segala keagungan. Jadi kalau ada orang sombong itu tidak pantas. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Tuh. Al-Qudus berarti Maha Suci. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaklah selalu dalam keadaan bersih. Misalnya, kita diwajibkan berwudu sebelum sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tubuh harus bersih dari kotoran dan najis, menyucikan pikiran kita dari niat buruk, prasangka buruk, dan nafsu yang kotor. Karena niat buruk akan menghasilkan kejahatan, sedangkan nafsu yang kotor akan menghasilkan kemaksiatan. Kita harus menjadi muslim yang beriman dan bertakwa, yang selalu bertaubat jika berbuat kesalahan, agar diri kita disucikan dari dosa. Selagi juga sahwati maka dan selalu memujinya, karena dialah yang telah menyucikan diri kita dari aib dan kekurangan. Nah, hikmah dari sifat Al-Qudus ini adalah yang pertama, kita dapat menikmati apapun tanpa prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan prasangka hambanya. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita menjadi lebih baik. Yang kedua, siap dengan ketidaksempurnaan diri. Yang ketiga, siap dengan segala kekurangan orang lain. Nih, jadi dari pelajaran ini, dari sifat Al-Qudusnya Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa menjaga kebersihan. Makanya dalam fikih kemarin kalian belajar yaitu tentang khitan. Khitan, tujuan khitan itu termasuk menjaga kesucian seorang laki-laki setelah buang air kecil. Yang menempel air seninya itu ke kulub atau ke kulit farji, maka harus dibuang. Dan kita harus menjaga kebersihan setiap saat. Minimal kita harus menjaga kesucian dalam sehari semalam sebanyak 5 kali dengan cara berwudu. Tuh, jadi ajaran Islam ini adalah ajaran yang suci.
Agama Islam adalah agama suci yang mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk selalu berbuat suci. Ini pentingnya kita belajar tentang kesucian. Karena apa? Allah Maha Suci, suka kepada kesucian. Kalau kepingin dicintai oleh Allah, maka kita harus menjaga kebersihan dan kesucian. C. Mengenal sifat Allah Al-Aziz. Al-Aziz yang maha perkasa. Hanya Allah lah yang maha perkasa. Al-Aziz merupakan salah satu asmaul husna Allah. Al-Aziz berarti Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa. Dia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jika dia menghendaki banjir terjadi banjir, itu pun akan terjadi. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hujan yang turun berhenti sesaat, hal itu pasti terjadi. Bahkan ketika dia berkehendak turun hujan, ketika matahari bersinar, hal itu pun pasti terjadi. Demikianlah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala pasti terwujud. Allah subhanahu wa ta'ala pastilah zat yang maha perkasa. Dia telah menciptakan alam dan seluruh isinya tanpa bantuan siapapun. Dia juga sendirian dalam mengatur makhluknya. Zat yang mampu melakukan hal tersebut tentulah zat yang maha perkasa. Kekuatan serta keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, tidak akan mungkin dapat dihadapi dan dilawan oleh kekuatan serta keperkasaan yang bagaimanapun juga hebatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki maha keperkasaan dan maha kasih sayang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim lidunzira qaumam. Udah sampai sini ya. Artinya, wahai Yasin Muhammad, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sumber dari segala kekuatan yang ada. Oleh karena itu, barang siapa mencari sumber kekuatan di luar Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimanapun juga akan datang saatnya ia akan binasa. Semua makhluk, diakuinya ataupun tidak, membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan makhluk yang diciptakannya itu. Berkaitan Asmaul Husna Al-Aziz, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Tegar dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang datang, serta selalu memiliki akhlak dan watak izzah, kuat, tangguh dalam menggapai cita-cita. Nih, jadi anak-anakku semuanya, ini sifat Allah Al-Aziz ini adalah maha perkasa. Kalian harus juga memiliki sifat izah, sifat yang kuat dan tangguh, agar kalian senantiasa izah dalam menggapai cita-cita kalian, biar kalian menjadi orang yang sukses. Itu. Jadi mohonlah kepada Allah, insya Allah Allah yang akan mengabulkan. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, yang menentukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sudah berusaha dan berdoa, insya Allah Allah yang akan mengabulkan. Tapi kalau kita hanya usaha tapi tidak mau berdoa kepada Allah, itu berarti orang yang sombong.
Sedangkan orang yang hanya berdoa tidak berusaha itu namanya adalah orang yang malas. Nah, sebagai seorang muslim, seorang Islam, maka kita harus selalu berusaha dan berdoa. Insya Allah Allah yang akan menentukan. Hikmah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik atau dikenal dengan al-asma al-husna. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian belajar tentang Al-Malik yang Maha Kuasa, yang menguasai segala sesuatu. Al-Qudus yang Maha Suci. Allah itu jauh dari ketidaksempurnaan, Allah jauh dari keburukan. Sedangkan manusia lebih banyak buruknya. Kalian belajar Al-Aziz, Allah Maha Perkasa itu. Nah, sekarang sebagai pengingat, coba kalian perhatikan. Kita tidak boleh memohon kekuatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kalian memohon kekuatan kepada selain Allah itu namanya musyrik. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, entah itu yang terbaik terjadi pada kita, baik atau buruk, semuanya itu pasti Allah yang mengetahuinya. Pasti ada hikmahnya. Dan yang ketiga, kita tidak boleh sombong atas kedudukan yang kita miliki. Misalnya kalian anak orang kaya nggak boleh sombong. Suatu saat harta itu akan hilang. Misalnya kalian nanti besar jadi orang yang sukses, berpangkat tinggi, nggak boleh sombong dengan pangkatnya. Suatu saat ketika kalian sudah dicabut, pangkat itu akan menjadi orang biasa lagi. Minimal ketika kalian meninggal, semuanya pangkat itu tidak berarti. Bahkan akan menjadi malapetaka bagi orang yang tidak bisa menggunakan pangkatnya itu. Rangkuman. Al-Asma'ul Husna adalah nama-nama yang agung dan indah sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Malik berarti maha merajai. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya segala sesuatu membutuhkannya. Yang ketiga, Al-Qudus berarti maha suci, yaitu bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Al-Aziz berarti maha perkasa. Kekuatan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa taala melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini. Jadi dengan kalian belajar Asmaul Husna, maka kalian harus bisa lebih rendah hati, tidak sombong, dan selalu bersifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan 3 sikap terpuji yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari sifat Allah Al-Malik. Yang kedua, mengapa kamu tidak boleh bersikap sombong terhadap kelebihan yang kamu miliki? Yang ketiga, sebutkan 3 sikap terpuji yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari sifat Allah Al-Qudus. Yang keempat, sebutkan 3 sifat terpuji yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari sifat Al-Aziz. Yang kelima, apa buktinya jika Allah Maha Perkasa? Nah, kalian bisa berlatih menjawabnya dengan kalian mandiri, atau kalau memang tidak bisa, kalian bisa bertanya pada orang tua kalian atau kakak kalian atau orang yang bisa membantu kalian. Demikian, semoga bermanfaat, dan tak lupa saya ucapkan semoga tetap dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.